Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Penyusunan dari Angkatan 8, kelompok 1, kelompok kecil 2. Di mana ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Salomo Panggitan Simatang, yang kedua Siti Rosia Afriyanti, yang ketiga Aditya Dwi Kisanjaya, yang keempat Afrizal Rizky Pamungkas, dan yang terakhir ada Ahsanul Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak di kantor imigrasi. Baik, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Nilai berakhlak menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sebagai garda terdepan pelayanan pun, kantor imigrasi ini memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun warga negara asing. Karena seperti kita ketahui bahwa di lingkungan imigrasi sendiri bukan hanya pelayanan terhadap warga negara Indonesia saja. Jadi di imigrasi pun menyediakan layanan bagi warga negara asing. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ini seharusnya dapat dijalankan secara konsisten dalam setiap proses pelayanannya. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan nilai berakhlak. Contohnya seperti dugaan praktik pungli yang mencerminkan kurangnya integritas dan akuntabilitas dalam pelayanan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan transparan. Selain itu, penerapan nilai berakhlak pun juga sangat berpengaruh terhadap citra negara di mata internasional. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan mencoreng reputasi negara Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan pentingnya penguatan nilai integritas, pengawasan, dan konsistensi penerapan berakhlak dalam setiap aspek pelayanan publik yang ada di lingkungan keimigrasian. Dan selanjutnya itu ada mengenai contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Salomo Panggitan Sihotan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebelum menjelaskan lebih lanjut, ya saya akan memberikan gambaran kasusnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kasus ini tuh diberitakan itu terjadinya pungutan liar terhadap warga negara asing, khususnya dari Singapura. Di pelabuhan internasional Batam, aku tuh diminta uang sekitar 100 sampai 150 dolar Singapura per orang saat memeriksa migrasi. Bahkan paspor sempat ditahan dan mereka tuh diberi pilihan bayar atau tersulit prosesnya. Jadi kasus ini tuh viral dan mendapatkan perhatian luas, ya termasuk dari media internasional. Sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut yang sudah dilakukan oleh tentunya pemerintah, kepala kantor dari Batam itu dicopot dan ditarik ke pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terus juga beberapa pejabat lain seperti kabid, kasih, supervisor, dan juga stafnya juga turut diperiksa oleh tim investigasi, dan juga oknum yang terlibat juga dinonaktifkan sementara. Jadi ini menunjukkan bahwa kasus ini tuh tidak dianggap ringan, tapi menyangkut tanggung jawab organisasi itu secara menyeluruh. Lalu sebenarnya dari analisis kasus ini tuh kaitannya dengan nilai berakhlak itu hampir seluruhnya. Contohnya yang pertama, nilai berorientasi pelayanan, karena dari oknum itu mempersulit warga negara asing itu dengan dimintain dengan pungutan liar, tentu saja ini bertolak belakang dengan nilai dari berorientasi pelayanan. Seharusnya itu kan semua warga negara asing itu kan mendapatkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang adil, dan juga tanpa diskriminasi gitu. Dari nilai berorientasi pelayanan juga bertolak belakang juga dari nilai akuntabel. Karena kenapa? Karena seharusnya tuh ASN tuh wajib bekerja tuh sesuai aturan. Sesuai aturan, sesuai SOP, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi faktanya di lapangan itu adanya kayak semacam biaya ilegal tadi yang ada pungutan liar, terus juga tidak ada transparansi. Tolak belakang juga karena kenapa? Karena seharusnya kan ASN itu
wajib bekerja itu sesuai dengan aturan itu, maksudnya bekerja itu dengan profesional. Profesional itu secara prosedur, namun apa? Tapi tidak menjalankan dengan SOP, terus juga pemeriksaan juga disalahgunakan. Jadi apa kompetensi itu tidak hanya soal dengan kemampuan teknis, tapi juga punya harusnya ada etika kerja gitu. Nah, untuk yang harmonis, seharusnya kan hubungan antara petugas dan juga pengguna layanan khususnya itu seharusnya itu baik. Jadi ada dari warga negara asing dan juga petugasnya itu kan harusnya mempunyai hubungan yang baik gitu dari prosedur ataupun proses yang sudah dilakukan gitu. Tapi kenapa? Tapi dari situ kan warga negara asing tuh merasa dirugikan gitu. Bahkan tertekan juga. Muncul ketidakpercayaan juga terhadap petugas akhirnya. Dampaknya juga tidak ada harmonis dalam kasus tersebut gitu. Untuk loyal, seharusnya kan ASN itu kan menjaga nama baik instansi dan negara gitu. Jadi tindakan kayak oknum itu mencuri itu di pintu masuk negara, apalagi di pelabuhan internasional. Ini tuh pelanggarannya cukup serius gitu karena menyangkut ya reputasi negara. Terus kalau untuk yang adaptif, harusnya itu kan sistem tuh sudah modern, gitu. Sudah tersentralisasi dengan secara pusat gitu. Nah, tapi masih ada aja interaksi kayak manual yang bisa dimanfaatkan. Maksudnya itu dari celah sistem itu masih ada yang disalahgunakan gitu. Juga sistemnya juga belum sepenuhnya eh, menutup peluang penyimpangan gitu. Jadi masih ada celah-celah sistem yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tersebut gitu. Nah, untuk yang kolaboratif juga seharusnya itu kan pengawasan itu eh, pengawasan internal itu kan harusnya berjalan dengan optimal gitu. Ada yang ada juga dengan tim pengawasan internal. Tapi kenapa? Tapi tidak ada deteksi dini gitu dari praktik pungli. Jadi sebelumnya terjadi itu harusnya sudah ada terdeteksi gitu. Nah, tapi dari koordinasi pengawas juga belum kuat. Dari koordinasi dari sama tim juga belum kuat. Akhirnya terjadinya kasus pungli ini gitu. Dampaknya juga ya pasti menurun kepercayaan dari wisatawan asing yang mau masuk ke Indonesia juga. Terus merusak citra Indonesia itu sebagai negara tujuan wisata, eh, mungkin ya bisa menjadi menghambat investasi dan ekonomi daerah, siapa tahu. Dan juga bisa menunjukkan lemahnya sistem dan pengawasan kita gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya, boleh next slide, analisis penyebab ya. Oke, untuk analisis penyebabnya sendiri, kenapa sih bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan dari nilai berakhlak tersebut? Seperti kasus pungli tadi ya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi akan kenapa kasus itu bisa terjadi ya. Kemungkinannya adalah satu, adanya kurangnya pengembangan SDM. Mungkin karena memang nilai-nilai berakhlak itu belum mendarah daging di ASN kita, makanya integritas juga kurang gitu. Makanya bisa terjadi adanya pungli. Dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Omo ya, sistem. Padahal sistem kita pun udah ada AutoGate, ya kan, udah ada sistem online, tapi tetap aja masih ada celah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mungkin sistemnya bisa diubah menjadi lebih baik lagi, ya kan. Untuk alternatif solusi mungkin nanti akan dibahas oleh Mas Adik. Penyebab lainnya adalah kurangnya komunikasi antar organisasi di dalam instansi tersebut. Misalkan, kenapa bisa kasus itu lepas dari Patnal gitu, sampai harus naik dulu oleh korbannya, baru setelah viral, baru Patnal bergerak. Maka diharuskan adanya perbaikan komunikasi dan juga pengawasan yang lebih baik ke depannya. Oh, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, rekan-rekan sekalian, adapun untuk alternatif solusi dari kasus yang sedang kita bahas ini secara umum untuk pencegahannya, salah satunya adalah mengadakan pelatihan dan pengembangan ASN. Seperti program pelatihan berkelanjutan dari ASN itu sendiri, sertifikasi kompetensi keimigrasian, program pengembangan kepemimpinan, peningkatan kapasitas pelayanan publik.
dan optimalisasi layanan digital seperti layanan mobile M-Paspor, digitalisasi proses administrasi, sistem antrian online terintegrasi, pembaruan infrastruktur teknologi. Adapun untuk yang tadi kasus mengenai yang di Batam itu, ada sedikit tambahan dari saya bahwa untuk respon cepat dan solusi jangka pendeknya adalah pencopotan dari kepala imigrasi dan 4 pejabat ditarik ke pusat segera, yaitu non-job, oknum JS dinonaktifkan dari tugas pelabuhan, lalu ada audit Patna, pemeriksaan intensif oleh Ditjen Imigrasi di pusat, dan kendali wilayah. Kakanwil memimpin langsung pengendalian di Batam. Nah, untuk alternatif solusi jangka panjangnya, seperti selain yang dijelaskan tadi oleh saya di awal, secara ringkasnya itu ada 3, yaitu digitalisasi penuh, yaitu implementasi autogate dan pembayaran cashless untuk meminimalisir interaksi antara petugas dengan WNA. Lalu ada surveillance 24/7, pemasangan CCTV terintegrasi ke pusat tanpa ada titik buta di area pelabuhan. Dan yang ketiganya adalah revisi SOP secara ketat. Larangan mutlak membawa dokumen ataupun paspor ke ruang tertutup kecuali indikasi palsu. Nah, rekomendasi mitigasi pelanggarannya adalah zero tolerance policy terhadap pelanggaran integritas. Sekian. Oke, jadi dari yang sudah dijelaskan dan diidentifikasi oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa pungli ini cenderung muncul pada titik-titik pelayanan yang melibatkan interaksi secara langsung antara petugas dengan masyarakat, khususnya di imigrasi sendiri yang langsung berhadapan untuk melayani masyarakat. Lalu kurangnya digitalisasi dan integrasi sistem juga sangat mungkin dan bisa membuka peluang manipulasi proses pelayanan. Pengawasan internal masih belum sepenuhnya dilakukan secara efektif. Lalu jika pungli di imigrasi ini tidak ditangani secara serius, praktik pungli ini dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat, lalu dapat merusak juga citra dari institusi di mata masyarakat, karena masyarakat akan menganggap bahwa dengan terjadinya pungli, menandakan bahwa suatu institusi tidak atau masih lemah dalam menerapkan core value berakhlak itu sendiri di dalam lingkungan kerja, khususnya sangat bertentangan dengan nilai akuntabilitas yang mengedepankan transparansi serta bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada institusi. Oleh karena itu, dari identifikasi kasus tersebut, sangat diperlukan penguatan dalam sistem berbasis digital yang masih terdapat banyak celah, lalu peningkatan pengawasan yang lebih baik agar bisa meminimalisir terjadinya pungli di unit kerja, serta penanaman nilai integritas dan profesionalisme sesuai nilai berakhlak guna mencegah terjadinya pungli. Baik, demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Dadah, dadah, dadah.